Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus yang luar biasa, baik bagi kehidupan setiap pribadi kita, dan melalui pujian penyembahan kita dikuatkan bersama, dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Kita mau agar firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kita, dan kita dikuatkan bersama, dan makin cinta akan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Bersyukur karena Engkau tetap setia menjaga kami, memimpin kami melalui pelayanan Roh Kudus yang telah Engkau janjikan, menyertai kami selama-lamanya, menjadi guru kami, menjadi pembimbing kami, menjadi penolong kami, dan roh kebenaran yang menguasai kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar menjadi suatu kekuatan baru yang menyegarkan kami untuk lebih mempercayai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Salam saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar semua? Sudah pastinya kita semua sehat dan kita bersyukur karena Tuhan tetap setia menjaga kita dan kita dapat beribadah sekali lagi di dalam online. Dan sudah pastinya kita akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana kita telah belajar dua topik sebelum ini. Yang pertama adalah urapan saksi Kristus, dan yang kedua adalah pengalaman saksi Kristus minggu lepas. Dan hari ini kita akan belajar berita saksi Kristus. Saudaraku, itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayat 47, seperti mana telah dibacakan pada awal ibadah tadi. Dengan itu, kita melihat sebenarnya bahwa pengalaman yang dilalui oleh para rasul, oleh Petrus mereka, dan juga murid-murid yang lain, seramai 120 orang berkumpul pada hari Pentakosta mengalami pengalaman lawatan Tuhan. Dan Petrus sekarang ini sedang menerangkan tentang mengapa itu terjadi, dan siapa yang memberi karunia-karunia tersebut, dan siapa pribadi yang diagung-agungkan dan diberitakan oleh mereka. Karena ada beberapa orang yang menyaksikan pengalaman dan situasi yang berlaku pada hari Pentakosta itu, merasa bingung dan menyalah dan juga mengejek mereka karena bahasa karunia lidah yang mereka terima, bahasa-bahasa yang orang lain di sekitar mereka memahami, karena Tuhan memberikan mereka bahasa lidah tersebut, membuat ada orang yang coba mengejek mereka, menyatakan bahwa mereka sedang mabuk. Itu kita sudah belajar pada minggu lepas. Dan Petrus berdiri untuk memberi penerangan, memberi penjelasan tentang apa yang sedang berlaku. Dengan itu, kita belajar apa yang Petrus katakan tentang berita yang mereka sampaikan sebagai saksi Kristus, sebagai rasul Kristus, yang perlu diterangkan kepada orang yang ada pada masa itu. Dan hal itu adalah sesuatu berita yang paling penting dan sangat penting, yang telah membuat Petrus mereka mengalami keberanian yang luar biasa. Kalau sebelum ini mereka melalui sesuatu keadaan yang trauma sebab kematian Kristus, tapi setelah kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga disaksikan oleh mereka, dan mereka punya keberanian setelah Roh Kudus datang dalam kehidupan mereka. Dan sekarang ini Petrus menjelaskan apa yang menjadi inti berita mereka dan mengapa hal yang berlaku yang mereka saksikan, pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Dan berita itu adalah berita yang mereka nyatakan tentang siapa pribadi pemberi karunia-karunia tersebut. Saudaraku, apakah berita yang disampaikan oleh Petrus kepada orang ramai pada masa itu? Apakah penekanannya? Apakah inti berita yang dia sampaikan? Saudaraku, yang dia sampaikan adalah menyatakan tentang kehidupan Yesus
sewaktu dia masih hidup di muka bumi ini. Dalam ayat 22 menerangkan apa yang diterangkan oleh Petrus tentang berita yang harus disampaikan dan menjadi inti berita bagi mereka untuk disampaikan kepada orang yang ada di sekitar mereka. Di dalam ayat 22 mengatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang ku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Saudaraku, Petrus memberitahu bahwa Yesus yang mereka beritakan adalah Yesus yang dari Nazaret. Mengapa dia memberi penekanan tentang Yesus dari Nazaret? Karena pada zaman mereka ada nama Yesus, tetapi bukan nama Yesus yang dari Nazaret. Ada Yesus Barabas dari daerah lain. Tetapi Yesus dari Nazaret itu dikenali oleh mereka. Dan hal ini membuktikan nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang sebelum Yesus dilahirkan, tentang janji Maria mengandung oleh Roh Kudus, dan kelahiran Yesus itu dan kehidupannya telah dinubuatkan, sehingga dia digelar Yesus dari Nazaret. Saudaraku, Yesus dari Nazaret itu ditentukan oleh Allah, kata firman Tuhan tadi. Dan tanda-tanda dan mukjizat menyertai pelayanan Yesus sepanjang dia melayani, semasa dia hidup di muka bumi ini, adalah tanda kemesiasannya, yaitu yang diurapi Allah sendiri. Dan itu telah nyata dalam Perjanjian Lama. Mesias yang ditunggu-tunggu oleh para nabi dan orang Israel. Dan ternyata Yesuslah yang disebut di dalam Perjanjian Lama yang telah dinubuatkan, dan dia adalah yang ditentukan Allah. Dan mukjizat-mukjizat menyertai pelayanannya, dan tidak pernah berlaku mukjizat seperti mana yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu adalah pemulihan kemuliaan surga. Amin, saudaraku. Karena dia pemilik surga dan datang ke bumi untuk menyatakan kemuliaan surga itu sendiri. Amin. Dan kita dapat melihat sebenarnya mukjizat menjadi sejarah dan sejarah menjadi mukjizat. Sampai hari ini berita ini disampaikan kepada dunia tentang pelayanan Yesus yang luar biasa. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat juga berita yang disampaikan oleh Petrus selain daripada kehidupan Yesus sewaktu dia hidup di muka bumi. Dia menerangkan di dalam ayat 23, yaitu penyaliban ataupun kematian Yesus. Ayat 23 mengatakan, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Saudaraku, dikatakan kamu salibkan, kamu bunuh. Maksudnya penyaliban dan kematian Yesus ini adalah berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada mereka yang berkumpul pada masa itu. Dan jelas itu merupakan rencana Allah sendiri. Kematian, yaitu penyaliban Yesus Kristus, ada rancangan Allah untuk apa, saudaraku? Untuk menebus dosa manusia yang telah melanggar perintah Tuhan, yang telah memberontak terhadap Tuhan, sehingga kematian Yesus Kristus itu adalah jalan penyelesaian terhadap dosa manusia, sehingga manusia itu ditebus, dibebaskan, dilepaskan dari kutuk-kutuk dosa, dari hukuman maut, dan dilepaskan, dibebaskan oleh Allah sendiri. Amin. Dan kita tahu bahwa bila kematian Yesus di atas kayu salib itu, dia telah memberi suatu jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa, saudaraku? Sebab hukuman Allah telah terjadi.
Dan Yesus menerima hukuman Allah terhadap dosa manusia walaupun dia tidak berdosa, tapi dia mengganti tempat manusia yang berdosa sehingga manusia tidak perlu mati atas dosa mereka, tapi Yesus mati untuk dosa mereka sehingga hukuman itu telah jatuh kepada Yesus di atas kayu salib, dan dia memberikan suatu kebenaran yang kekal, abadi selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi berita yang disampaikan oleh Petrus tentang kuasa kematian Yesus, puncak rancangan Allah. Dari semula kejatuhan manusia sehingga kematian Yesus Kristus itulah suatu penyelesaian terhadap semua dosa manusia. Amin. Saudaraku, kematian Yesus Kristus itu adalah untuk semua manusia, apapun bangsa dan agamanya. Itulah tujuan kematian Yesus, untuk menanggung setiap dosa manusia di muka bumi. Sekali kematiannya cukup untuk selama-lamanya, tidak perlu mati 2 kali. Dan dia menebus setiap manusia yang berdosa, yang bertobat, yang serahkan hidup kepadanya. Dan itulah kuasa salib Kristus. Amin. Saudaraku, yang ketiga, berita yang disampaikan oleh Petrus adalah kebangkitan Kristus. Di dalam ayat 24 dan 27 menyatakan perkara tersebut. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudaraku, berita yang disampaikan oleh Petrus adalah kebangkitan Kristus. Amin. Allah melepaskan Kristus dari sengsara maut, dari kuasa kematian. Dan jelas di sini, Kristus adalah kehidupan yang agung, dan ia adalah hidup itu sendiri, seperti mana Yohanes pasal 14 ayat 6 menerangkan perkara tersebut. Di dalam ayat 22 hingga 32 adalah kutipan dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11, yaitu apa yang Daud katakan adalah menyatakan gambaran peristiwa kebangkitan Kristus, di mana tidak ada kuasa yang boleh menahan Yesus. Kuasa kematian, kuasa maut dikalahkan oleh Yesus. Dan hal itulah suatu perkara yang disaksikan oleh Petrus kepada orang yang sedang mendengar apa yang dia mau sampaikan. Amin. Kebangkitan Kristus. Sehingga seorang saksi memberikan kesaksian tentang fakta yang terjadi. Dan inilah fakta yang disampaikan oleh Petrus. Dan dia dengan berani menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kita tahu bahwa benar Yesus bangkit, kubur kosong. Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Disaksikan oleh ramai orang. Dan bukti-bukti ini cukup jelas menjadi fakta sejarah yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dan saudaraku, kita dapat melihat seterusnya. Berita yang disampaikan oleh Petrus adalah kenaikan Yesus ke surga. Di dalam ayat 33 menerangkan perkara tersebut, mengatakan demikian. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudaraku, di dalam pasal 1 itu, kita melihat bagaimana para murid Yesus menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke awan-awan, yaitu naik ke surga. Mereka terpegun, menyaksikan dengan mata mereka sendiri peristiwa yang sangat jelas dan besar, yang mana Yesus pernah ungkapkan kepada mereka terjadi kenaikannya ke surga. Saudaraku, itu tidak dapat diragukan. Kenaikan Yesus ke surga itu adalah bukti bahwa Yesus hidup selama-lamanya, dan dia kembali ke surga, ke tempat di mana itu merupakan taktanya, dan dia adalah pemilik surga, dan dia menyediakan tempat-tempat di surga bagi saudara
dan saya bagi pengikut Kristus yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Dan kenaikannya inilah bukti bahwa dia adalah penguasa di atas segala kuasa. Dia tidak dikawal oleh apapun kuasa di dunia ini, sebab dia sang pencipta. Dia adalah pemilik surga dan dia pemilik segala isi dunia ini. Itu jelas menyatakan kebesaran dan kekuasaan Allah, yaitu Yesus Kristus yang naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata firman Tuhan. Dan di situ dia bersyafaat untuk orang percaya, untuk orang-orang yang telah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah pendoa dan pengantara yang benar-benar menjadi tempat di mana setiap orang percaya datang dan berseru kepadanya. Amin. Kenaikannya ke surga ini bukan saja dia naik, tetapi janji dia akan turun. Dan itu akan ditunggu dan dinanti oleh kita pada kedatangannya yang kedua kali. Dan kita dapat melihat, saudaraku, di dalam ayat 33 itu juga menyatakan bahwa oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dikatakan oleh Petrus, berita yang disampaikan adalah janji Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dia akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang akan memenuhi, yang akan dicurahkan ke atas murid-muridnya, ke atas para rasulnya, sehingga Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Dan memang mereka menunggu, seperti mana pada khotbah minggu lepas tentang pengalaman para rasul mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan janji ini telah terjadi. Dan hal itu disampaikan oleh Petrus kepada mereka, sebab ada yang mengejek. Mereka ini sedang mabuk, tetapi Petrus menjelaskan bahwa disebabkan Roh Kuduslah janji yang dijanjikan Yesus sebelum kenaikannya ke surga, mencurahkan Roh Kudus, kuasa yang memimpin orang-orang percaya, yang menyertai mereka dan memberikan kuasa kepada mereka, sehingga di dalam pasal 1 ayat 8 itu menjadi ayat kunci dalam kisah para rasul ini, di mana mengatakan, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Dan pencurahan Roh Kudus inilah yang mengubah kehidupan para rasul dan telah membuat suatu gerakan penginjilan yang luar biasa, sehingga Petrus berani karena Roh Kudus menguasai kehidupannya. Dia telah diubah, saudaraku. Nanti kita akan belajar apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang mendengar apa yang telah disampaikan oleh Petrus dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan di dalam ayat 36, Petrus memberi suatu penekanan supaya orang yang sedang mendengar berita yang dia sampaikan, penjelasan dan penerangan yang dia sampaikan, supaya mereka mengetahui dengan pasti siapakah Yesus itu. Di dalam ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus memberi suatu nasihat dan benar-benar memberi penekanan dan tertuju kepada seluruh kaum Israel. Dan dia mengatakan kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudaraku, ini berita penekanan yang luar biasa. Harus mereka tahu. Keberadaan Yesus itu adalah kewujudan Allah di muka bumi. Namun mereka tolak. Tetapi hal ini membuat setelah Yesus hidup di muka bumi, dia lahir sesuai dengan nubuatan, dia mati, ditolak dan dia disalib dan mati, dan dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga, dan dia memberikan janji Roh Kudus, dan harus orang Israel seluruhnya mengetahui dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, yaitu Mesias
yang diurapi, yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama dan telah digenapi dalam Yesus. Dan berita itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Amin. Maka kesan daripada berita yang dia sampaikan kepada orang yang berkumpul adalah di dalam ayat 37 menyatakan perkara ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudaraku, kesan daripada berita yang disampaikan oleh Petrus ini telah menyentuh hati pendengar. Sehingga mereka berkata, sehingga firman Tuhan berkata, hati mereka sangat terharu, sedar, dan penyesalan terjadi. Dan penyesalan itu keluar daripada lubuk hati mereka sendiri. Dan mereka menyadari mereka telah berbuat dosa, di mana membunuh Yesus seperti mana penekanan Petrus kepada mereka. Berita itu telah menyentuh hati mereka. Karena apa, saudaraku? Karena Roh Kudus yang menguasai Petrus dan Roh Kudus yang bekerja menyentuh hati pendengar. Itulah kesan dan kuasa berita Injil menyentuh hati pendengar. Dan dengan pertolongan Roh Kudus ini yang menyadarkan mereka sehingga mereka menyesal atas perbuatan mereka, maka roh mereka yang mati selama ini telah dihidupkan. Roh mereka yang mati karena dosa dan pelanggaran mereka telah dihidupkan, telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus sendiri. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang adalah menginsafi dia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Itu sebabnya bila berita yang disampaikan oleh Petrus telah menyentuh hati pendengar, sehingga mereka insaf terhadap dosa mereka. Dan mereka kenal kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus, adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dan tentang penghakiman, yaitu akan hukuman yang akan menimpa setiap orang yang menolak Yesus. Saudaraku, selain menyentuh hati para pendengar, kesan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus ini telah mengubah hati pendengar. Di dalam ayat 38 mengatakan perkara tersebut. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudaraku, para pendengar melalui pekerjaan Roh Kudus yang telah menyadarkan dan menyentuh hati mereka, mengubah hati mereka, sehingga mereka perlu bertobat, kata Petrus. Karena mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata, bertobatlah. Terjadi pertobatan di tengah-tengah mereka. Dan mereka dibaptis tanda pertobatan. Saudaraku, pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi di mana hati mereka diperbaharui oleh Yesus melalui Roh Kudus. Dan itulah kuasa yang mengubah hidup mereka. Dan mereka diampuni dosa mereka, saudaraku. Dan hal ini menjadikan hidup mereka benar-benar berubah, diubah. Hati mereka menjadi hati yang bersih, yang mengenal kebenaran tentang Yesus. Dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bekerja terus-menerus untuk menyempurnakan keselamatan mereka. Amin, saudaraku. Itu kesan berita Injil terjadi kepada para pendengar. Saudaraku, di dalam ayat 38 itu juga menerangkan tentang kesan dan apa yang diterima oleh orang yang telah disedarkan, disentuh hati mereka dan diubah adalah menerima karunia Roh Kudus.
Dalam ayat 38 tadi mengatakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus memenuhi hati, bila mereka membuka hati dan bertobat sungguh-sungguh, mengakui siapa Yesus itu, kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa mereka, dan mereka sadarkan dosa mereka, dan mereka benar-benar mengalami suatu keadaan di mana Roh Kudus mulai menguasai seluruh kehidupan mereka. Pikiran-pikiran lama mereka, kedagingan-kedagingan yang bertentangan dengan kehendak Allah diubah. Dan mereka mulai mengenal kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan hal ini membuat mereka mulai hidup dalam suatu proses pertumbuhan iman dan hidup kekristenan. Hidup kerohanian mereka mulai bertumbuh. Amin, saudaraku. Dan menerima karunia Roh Kudus ini adalah janji untuk semua bangsa. Di dalam ayat 39 mengatakan perkara tersebut, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji itu adalah bagi kamu dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, itulah janji Tuhan yang telah terjadi waktu mereka dijamah oleh Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, karunia lidah, sehingga mereka mampu untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan janji ini sampai hari ini untuk saudara dan saya, dan untuk seisi dunia. Dan bila membuka diri kepada Roh Kudus, maka karunia-karunia diberikan kepada setiap orang yang mau mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan. Amin. Kuasa kesaksian Petrus ini dalam ayat 40, yaitu tentang khotbah Petrus yang berapi-api ini. Dalam ayat 40 memberitahu, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia, yaitu Petrus, memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Khotbah Petrus, kesaksiannya, meminta mereka supaya mereka memberikan diri diselamat dari angkatan yang jahat. Saudaraku, sudah pastinya itu menjadi suatu tantangan bagi mereka untuk mengajak mereka tinggalkan perkumpulan-perkumpulan orang jahat. Tinggalkan sikap-sikap lama. Tinggalkan dosa-dosa yang mengikat. Tinggalkan sikap pemberontakan-pemberontakan yang mereka lakukan selama ini. Biar diri mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Khotbah Petrus ini telah membawa mereka menangkap kebenaran, dan cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran telah dibawa kembali untuk melihat dan menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan kita dapat melihat juga perasaan dan kemauan mereka yang selama ini adalah suatu kemauan yang duniawi, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, diubah untuk menyerupai Kristus. Dan begitu pun akan berlaku dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan diubah, cara berpikir kita akan diubah kepada cara yang benar, untuk mengetahui dan mengenal kebenaran dan kehendak Allah dalam kehidupan. Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengenal kehendak Allah dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku. Tetapi jikalau seseorang tidak sadar tentang kesalahan zamannya, ia mudah kompromi dengan zaman itu dan sulit menentangnya. Berarti jika kita tidak sadar akan kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita tetap berada dan memilih untuk tetap hidup seperti mereka, maka saudara dan saya sebenarnya tidak ada kekuatan untuk menantang dan menolak
tetapi saudara akan berkompromi. Besar kemungkinan ada peluang berkompromi di dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sejaman dengan kita. Dan firman Tuhan ini juga untuk saudara dan saya, yaitu untuk bertobat dan memberikan diri untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat yang ada di sekitar kita. Amin. Apa yang terjadi sewaktu Petrus berkhotbah di dalam kuasa urapan Roh Kudus? Ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, berapa banyak? Kira-kira 3.000 jiwa. Sangat besar jumlah. Mereka dibaptis, kata firman Tuhan. Dan itulah kuasa kesaksian yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa mereka dan dosa dunia. Sehingga mereka mempercayai berita yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga mereka bertobat dan menyerah diri dibaptis. Dan jumlah mereka berapa? Kira-kira 3.000 orang. Luar biasa, saudaraku. Dan mereka berani mengumumkan iman mereka secara terbuka melalui upacara pembaptisan. Caranya tidak dijelaskan bagaimana, tetapi yang ditekankan di situ adalah pertobatan mereka. Pertobatan itu sangat penting dibanding dengan sijil baptisan. Dan jelas di sini, saudaraku, bahwa khotbah Petrus ini dan khotbah apapun adalah suatu perkara yang sangat penting membawa jiwa kepada Kristus. Setiap kali khotbah yang disampaikan adalah penekanannya supaya orang bertobat, supaya orang meninggalkan kejahatan, supaya mereka percaya kepada Yesus, menerima Dia, mengalami kuasa Roh Kudus. Itulah penekanan dari setiap khotbah, yaitu mengarahkan orang supaya melihat Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Dan gereja harus berfokus kepada ketua, kepala gereja, yaitu Yesus sendiri. Seluruh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia ini adalah anggota tubuh yang saling melengkapi, tetapi kepalanya adalah Yesus yang memimpin gereja seutuhnya untuk memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Tuhan mau menggunakan kehidupanmu pada hari ini supaya engkau dipakai dengan luar biasa untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian hidupmu yang engkau mengalami pertobatan, mengalami perubahan di dalam kehidupan, cara berpikirmu, cara berkatamu, dan cara hidupmu yang akan membawa orang-orang dapat mengenal Tuhan. Dan mereka tertarik dan rasa haus dan dahaga, lapar yang sangat luar biasa menarik mereka untuk mengetahui dan mau mengetahui siapakah yang Anda percaya, yaitu Yesus, seperti mana Petrus menceritakan kepada orang dan mereka bertobat dan ramai orang bertobat. 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang. Amin. Dan kuasa ini boleh menyertai engkau. Kuasa Roh Kudus ini akan menguasai engkau bila engkau rindu bersaksi, rindu bersaksi. Dan sebab itu adalah gerakan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka. Dan itu telah terjadi dan terjadi dalam kehidupanmu juga pada hari ini. Jika engkau dikuasai oleh Roh Kudus, kerinduan terbesarmu adalah menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran-kebenaran tentang siapa Tuhan Yesus itu, saudaraku. Dan kita dapat melihat seterusnya bagaimana kehidupan orang percaya pada masa itu. Bagaimana mereka hidup sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut jalan Tuhan. Bagaimana mereka hidup? Dijelaskan dalam ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu kebenaran firman Tuhan yang mereka pegang tentang siapa Yesus, sehingga melalui ketekunan mereka dalam pengajaran rasul-rasul, iman mereka bertumbuh. Amin. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan kasih kata firman Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh.
Yang ketiga, mereka bertekun di dalam doa sehingga mereka dan iman mereka bertahan menghadapi apapun badai kehidupan, serangan-serangan dan penganiayaan yang bakal dan telah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bertahan sebab apa? Sebab mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, sebab mereka bertekun dalam persekutuan kasih, dan sebab mereka bertekun di dalam doa. Amin, saudaraku. Sehingga ayat 43, mukjizat menyertai mereka, kata firman Tuhan. Ayat 43 juga mengatakan, mereka setia dalam pemberitaan Injil. Demikian kehidupanmu hari ini, kehidupan saya hari ini, kehidupan setiap orang percaya hari ini. Mungkin saudara berpikir, saya tidak mampu seperti Petrus menobatkan 3.000 orang. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau 1 jiwa pun engkau menang, para malaikat di surga akan bersorak-sorai menyambut orang yang telah bertobat masuk dalam keluarga Allah, dalam kerajaan Allah, dan mulai bersaksi seperti mana Petrus bersaksi. Dan sudah pastinya Roh Kudus akan menyadarkan orang, menyentuhkan hati mereka dan mengubah hati mereka, sehingga mereka akan benar-benar mengalami suatu pribadi yang mengubah hidup mereka, dan mereka akan hidup dalam kekuatan baru, menjadi keluarga Allah yang terus rindu untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, terus bersekutu, saling mendorong antara satu sama lain, dan berdoa sehingga bertahan dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sukar hari ini, Anda dan saya perlu benar-benar belajar firman Tuhan, bersekutu bersama, dan berdoa, dan dari hal itu Anda akan dikuasai oleh Tuhan untuk menggerakkan Anda untuk menjadi saksi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup Anda, hidup gereja Tuhan, hidup kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan tentang berita saksi Kristus, yaitu berita yang disampaikan oleh Petrus kepada orang yang berkumpul pada masa itu, adalah tentang kehidupan-Mu di muka bumi. Mukjizat terjadi melalui pelayanan-Mu, sehingga Engkau benar-benar menyatakan kerajaan Allah, kerajaan surga itu berada di muka bumi atas pelayanan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami menyadari tentang kematian-Mu adalah menebus dosa kami, membayar dan mengganti tempat kami, sehingga kami dibebaskan dari segala dosa-dosa pelanggaran yang kami buat, sehingga kami diampuni oleh Engkau, dan kami bebas dari semua ikatan-ikatan dosa, ikatan iblis, ikatan kedagingan, sehingga kami benar-benar menjadi milik Tuhan. Dan kami tahu Engkau naik ke surga, dan Engkau telah menyediakan surga bagi kami, dan kami perlu menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menyambut kami yang tetap percaya dan berpegang kepada Engkau dan beriman kepada Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami memiliki surga bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami pada hari ini, yang telah Engkau janjikan dan menguasai kami hari ini, akan membuat kami makin bersemangat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan tentang Engkau, di mana Engkau mau setiap orang di muka bumi ini selamat dan percaya kepada Engkau. Dengan itu Tuhan, kuasai kehidupan anak-anak Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap rajin, bahkan tetap mau bergerak di dalam kuasa pimpinan Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa orang yang ada di sekitar kami, agar Engkau benar-benar ditinggikan, dimuliakan, dan setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu serahkan.